Hai, selamat datang di pembahasan kita mengenai pengauditan. Kita akan membahas tentang audit siklus persediaan dan penggudangan, lalu audit terhadap akuisisi modal dan siklus pembayaran, kemudian ada audit akun kas dan instrumen keuangan, dan yang terakhir kita akan membahas tentang penyelesaian audit. Dalam audit siklus persediaan dan penggudangan, suatu pendekatan yang menyakup beberapa langkah penting yang perlu dilakukan auditor untuk memastikan keakuratan catatan persediaan. Yang pertama, kita perlu memahami aliran barang dan biaya. Siklus persediaan melibatkan aliran barang yang mulai dari penerimaan bahan baku, lalu ke penyimpanan, produksi hingga menjadi barang jadi. Auditor perlu memahami pengendalian klien internal yang mempengaruhi persediaan dan biaya terkait untuk menilai efektivitas pengendalian ini dan mengidentifikasikan risiko area. Lalu yang kedua, untuk pengujian transaksi dan pengamatan fisik, auditor juga perlu melakukan pengujian terhadap catatan akuntansi biaya dan pengamatan fisik untuk memastikan keberadaan persediaan. Pengamatan inventaris fisik ini merupakan salah satu prosedur utama untuk menghindari pernyataan yang salah terkait keberadaan dan nilai persediaan. Yang ketiga, kita perlu memverifikasi harga dan kompilasi persediaan. Dalam pengujian harga, auditor memverifikasi harga yang digunakan dalam penilaian persediaan sesuai dengan standar akuntansi. Pengujian konservasi bertujuan untuk memastikan bahwa catatan jumlah fisik, harga satuan, dan total harga inventaris dicatat dengan benar dan konsisten dengan saldo buku besar. Lalu yang keempat, pengujian saldo persediaan akhir. Persediaan akhir ini seringkali merupakan akun yang besar dan signifikan dalam neraca, sehingga auditor perlu melakukan pengujian substantif untuk memastikan kewajaran saldo tersebut. Auditor harus memusatkan pengujian pada saldo dengan nilai tinggi dan barang yang rentan terhadap lebar harga dan keusangan. Lalu yang kelima, yaitu pengendalian inventaris perpetual. Dalam beberapa perusahaan, inventaris perpetual ini digunakan untuk melacak persediaan secara real time. Auditor dapat mengurangi pengujian fisik bila sistem ini telah diuji dan dianggap andal. Kemudian audit diselesaikan dengan lebih efisien tentunya. Nah, secara keseluruhan, siklus audit persediaan dan pergudangan sangat komprehensif ya, dan membutuhkan pemahaman mendalam tentang aliran persediaan dan pengendalian biaya untuk memastikan kewajaran laporan keuangan terkait persediaan. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang audit terhadap akuisisi modal dan siklus pembayaran audit. Ini merupakan bagian yang sangat penting karena mencakup sumber pembiayaan utama perusahaan, baik utang berbunga maupun ekuitas pemilik. Meskipun transaksi dalam siklus ini biasanya terbatas, jumlahnya seringkali sangat besar dan material, sehingga memerlukan perhatian khusus dari auditor. Lalu apa saja sih yang harus diaudit dalam siklus ini? Mari kita bahas terlebih lanjut. Pertama, kita akan membahas bagian dari siklus akuisisi modal yang berhubungan dengan utang. Salah satu elemen utama yang diaudit adalah wesel bayar atau utang jangka pendek dan jangka panjang perusahaan. Nah, verifikasi kewajiban wesel bayar, auditor akan menguji kewajiban ini untuk memastikan bahwa semua transaksi terkait dengan utang telah tercatat dengan akurat. Ini termasuk pemeriksaan atas pembayaran pokok dan bunga yang tepat waktu. Lalu beban bunga yang masih harus dibayar. Auditor juga harus memastikan bahwa bunga yang masih harus dibayar pada periode tersebut sudah tercatat dengan benar dan transparan. Ini sangat penting agar tidak ada kewajiban yang terlewatkan atau salah hitung yang bisa mempengaruhi laporan keuangan tentunya. Selain itu, auditor akan memastikan bahwa pengendalian internal yang ada untuk pengelolaan utang berbunga ini sudah cukup kuat. Untuk apa sih? Pastinya untuk mencegah adanya kesalahan atau potensial kecurangan dalam pencatatan utang dan pembayaran bunga. Oke, kita lanjut ke bagian kedua,
yaitu tentang ekuitas pemilik. Di sini auditor akan memeriksa transaksi terkait dengan modal saham dan dividen. Yang pertama, verifikasi transaksi saham. Auditor akan memeriksa penerbitan saham baru, pembelian kembali saham, serta pengelolaan dividen kepada pemegang saham. Kemudian ada agen transfer. Selain dari auditor akan menilai peran agen transfer dalam mengelola catatan pemegang saham, agen transfer ini sangat penting dalam memastikan keakuratan data pemegang saham dan pembayaran dividen yang tepat. Ini penting bagi auditor tentunya untuk memastikan bahwa semua transaksi terkait saham dan dividen tercatat dengan benar dalam buku besar, dan bahwa pengendali internal terkait dengan hal ini cukup ketat agar tidak terjadi kesalahan pencatatan atau kecurangan. Nah, kemudian bagaimana tentang prosedur audit khusus yang diterapkan untuk memeriksa siklus ini? Auditor akan merancang pengujian substantif yang bertujuan untuk memverifikasi transaksi terjadi dan juga memeriksa rincian saldo yang ada, khususnya pada akun-akun modal dan laba ditahan. Pengujian rincian saldo, auditor tidak hanya melihat saldo akhir, tetapi juga melakukan pemeriksaan terhadap transaksi yang terjadi sepanjang tahun. Ini termasuk memverifikasi apakah perusahaan telah mengikuti ketentuan hukum yang relevan dan apakah pengungkapan yang diwajibkan sudah dilakukan dengan tepat di laporan keuangan. Salah satu hal yang perlu diperhatikan auditor adalah materialitas. Transaksi dalam siklus akuisisi modal dan pembayaran, biasanya transaksi seperti ini dalam menerbitkan obligasi atau pinjaman besar dapat menjadi sangat signifikan dalam laporan keuangan perusahaan. Oleh karena itu, auditor perlu memberi perhatian khusus pada transaksi material ini untuk memastikan bahwa setiap detailnya benar dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Kemudian auditor akan melakukan verifikasi terhadap saldo awal. Gunanya untuk memastikan semua transaksi telah dicatat dengan benar. Tentunya dalam seluruh proses audit ini akan difokuskan pada pengendalian internal dan verifikasi akurasi transaksi. Karena siklus akuisisi modal dan pembayaran seringkali melibatkan transaksi yang sangat besar. Pengujian yang teliti dan yang sangat penting untuk memastikan bahwa laporan keuangan perusahaan mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Meskipun siklus ini mungkin terlihat tidak terlalu sering terjadi, transaksi yang tercatat seringkali sangat material dan membutuhkan pengawasan yang ketat dari auditor untuk memastikan bahwa semuanya tercatat dengan akurat dan transparan. Oke, yang selanjutnya kita akan membahas mengenai akun kas dan instrumen keuangan. Kita awali dengan membahas jenis akun kas dan instrumen keuangan yang umumnya digunakan oleh sebagian besar perusahaan, karena pendekatan auditing terhadap masing-masing akun itu bervariasi. Auditor akan mengetahui lebih banyak berbagai jenis saldo kas dan instrumen keuangan setelah memahami bisnis klien. Berikut adalah jenis akun yang utama. Yang pertama, akun kas umum atau general cash account. Merupakan kas yang sangat penting ya bagi sebagian besar perusahaan, karena hampir semua penerimaan dan pengeluaran kas mengalir melalui akun ini. Sebagai contoh, pengeluaran untuk siklus akuisisi dan pembayaran biasanya dibayar dari akun ini, sementara penerimaan kas dalam siklus penjualan dan penagihan disetorkan dalam akun ini. Untuk perusahaan yang beroperasi di lokasi yang berbeda, akan lebih mudah jika perusahaan memiliki saldo bank yang terpisah di setiap lokasi. Akun bank cabang, yang kedua akun bank cabang atau branch bank account, berguna untuk membangun hubungan perbankan di komunitas lokal dan memungkinkan sentralisasi operasi pada tingkat cabang. Di beberapa perusahaan, setoran dan pengeluaran untuk setiap cabang dilakukan di rekening bank terpisah, dan kelebihan kas akan ditransfer secara elektronik dan secara periodik ke rekening bank umum kantor utama. Akun cabang dalam contoh ini hampir seperti akun umum.
tapi pada tingkat cabang ya. Oke, yang selanjutnya yang ketiga, dana kas kecil Impress. Impress Pretty Cash Fund bukan merupakan rekening bank, tetapi hampir serupa dengan kas di bank dalam hal pencantumannya. Akun kas kecil adalah akun sederhana seperti pemisahan sejumlah kas dalam kotak terkunci untuk beban yang tidak terduga. Dana tersebut digunakan untuk akuisisi tunai bernilai kecil yang dapat dibayar secara lebih mudah dan lebih cepat dengan kas ketimbang dan dengan cek. Atau untuk memudahkan karyawan dalam mencairkan cek pribadi atau cek penggajian. Akun kas Impress ini dibentuk atas dasar yang sama seperti akun kas bank cabang Impress, tetapi biasanya digunakan untuk pengeluaran dalam jumlah yang lebih kecil. Nah, untuk beban yang umum meliputi perlengkapan minor, kantor, perangko, dan sumbangan amal. Akun kas kecil ini biasanya tidak melampaui beberapa ratus dolar dan seringkali hanya diisi kembali 1 atau 2 kali setiap bulan sebagai akibat dari saldo yang tidak material. Kemudian perusahaan seringkali menginvestasi kelebihan kasnya yang diakumulasi selama bagian tertentu dari siklus operasi yang akan diperlukan tidak lama lagi dalam bentuk ekuivalen kas yang bersifat jangka pendek dan sangat likuid. Hal tersebut termasuk deposito berjangka, sertifikat deposito, dan dana pasar uang. Ekuivalen kas ekuivalen kas hanya jika ekuivalen kas tersebut merupakan investasi jangka pendek yang siap dikonversi menjadi jumlah kas tertentu dan terdapat risiko perubahan nilai yang tidak signifikan akibat perubahan suku bunga. Oke, yang terakhir kita akan membahas mengenai penyelesaian audit. Yang pertama, merancang dan melaksanakan pengujian. Auditor merancang pengujian yang relevan untuk memastikan penyajian dan pengungkapan dalam laporan keuangan sesuai dengan tujuan audit. Kemudian review kewajiban, kontingen, dan komitmen. Auditor menilai kewajiban kontingen dan komitmen yang mungkin mempengaruhi laporan keuangan dan memastikan pengungkapan yang dilakukan itu tepat. Kemudian mendapatkan dan mengevaluasi surat dari pengacara. Auditor memperoleh surat dari pengacara untuk menilai potensi resiko hukum yang dapat mempengaruhi laporan keuangan. Lalu review pasca neraca untuk peristiwa kemudian. Auditor melakukan review atas peristiwa setelah tanggal neraca yang dapat mempengaruhi laporan keuangan tentunya. Lalu merancang langkah terakhir dalam pengumpulan audit. Auditor merancang langkah-langkah terakhir dalam pengumpulan audit yang diperlukan dan mengevaluasinya hasil audit secara keseluruhan. Kemudian auditor mengintegrasikan bukti yang dikumpulkan untuk menilai apakah laporan keuangan sudah mencerminkan gambaran yang wajar. Selanjutnya, auditor berkomunikasi secara efektif dengan pihak manajemen dan komite audit untuk memastikan pemahaman mengenai hasil audit. Dan yang terakhir, auditor memiliki tanggung jawab untuk mengungkapkan fakta yang dapat mempengaruhi laporan audit meskipun sudah diterbitkan dan dapat melibatkan revisi laporan keuangan jika diperlukan. Baik, terima kasih pada teman-teman yang telah menyimak video ini sampai akhir mengenai audit siklus persediaan dan pergudangan, audit terhadap akuisisi modal dan siklus pembayaran, audit akun kas dan instrumen keuangan, dan penyelesaian audit. Oke. Mungkin begitu saja yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Semoga ilmu ini dapat bermanfaat bagi teman-teman. See you next video.